Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azan Zani dari 18A Manajemen NPM 1801010070. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan dalam mata kuliah teknik negosiasi tentang analisis sebuah film yang berjudul GIF tahun 2017. Pertama-tama saya akan memperkenalkan pemeran yang ada di dalam film tersebut, yaitu yang pertama Frank sebagai paman dan pemeran utama Mary sebagai keponakan dari Frank, dan tetangga dekat rumah Frank dan Mary yang bernama Roberta, guru Mary yang bernama Bonnie, dan kepala sekolah yang bernama Davis. Ibu Mary bernama Diane Alder yang bunuh diri ketika Mary kecil, dan Mary dititipkan kepada Frank sang paman karena suatu alasan, dan ayah Mary pergi ketika Mary kecil, dan nenek Mary atau ibu Frank yang bernama Evelyn. Di dalam film ini ada proses negosiasi, yaitu nenek Mary dan paman Mary berebut hak asuh Mary dan berlanjut ke pengadilan. Di sini ada hakim yang bernama Edward S. Nichols dan pengacara sang nenek Tuan Hicksmith, pengacara sang paman yang bernama Tuan Cullen. Di pihak nenek menuduh paman Mary mengambil hak asuh Mary dari ibunya secara paksa, dan pihak paman membantah hal tersebut dan mengatakan jika hak asuh Mary diberikan berdasarkan keinginan dari ibu Mary sebelum ibunya meninggal. Dan di sini nenek Mary mengajukan untuk bertemu dengan Mary kepada hakim, dan pengadilan memberikan surat pada paman jika Mary akan tinggal selama 2 hari di rumah neneknya. Pada sidang kedua, sang nenek membawa seseorang lelaki yang mengaku sebagai ayah Mary bernama Tuan Polan. Dan menurut pengacara sang paman, Tuan Polan adalah orang bayaran dikarenakan bahkan dia tidak tahu nama asli Mary atau nama panjangnya. Dan di sini diketahui bahwa paman Mary dulunya adalah seorang profesor di Universitas Boston. Sang paman meninggalkan pekerjaannya sebagai profesor untuk mengasuh Mary agar seperti anak-anak pada umumnya. Hal itu seperti yang diinginkan oleh ibunya sebelum meninggal. Pengacara paman membuat kesepakatan pada pihak nenek dan juga ke pengadilan yang berisi Mary dijadikan anak adopsi sampai umur 12 tahun, dan setelah itu Mary bisa memilih untuk tinggal bersama paman atau neneknya. Dan menurut pengacara paman, itu adalah pilihan yang terbaik yang mereka punya. Dan di sini Mary diadopsi oleh sepasang suami istri, dan diketahui jika pasangan suami istri tersebut adalah orang bayaran dari nenek Mary. Dan akhirnya Mary pun dijemput oleh pamannya dan melanjutkan pendidikannya di universitas. Setelah belajar dari universitas, pamannya selalu menjemput Mary dan mengantarnya ke taman bermain anak-anak agar bisa bersosialisasi seperti anak-anak pada usianya. Terima kasih. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.